got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh God, still Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Rismanita Putri. Saya dari kelas 10 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup serta komponen biotik dan abiotik untuk memenuhi tugas praktek mata pelajaran IPAS. Apa itu IPAS? IPAS adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 7. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Bernapas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum dan yang paling utama, yaitu menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Contohnya, ikan bernapas menggunakan insang. Tapi ada yang bernapas menggunakan paru-paru loh. Hewan apakah itu? Nah, yaitu ikan, paus, dan lumba-lumba. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bergerak. Untuk melakukan gerakan, makhluk hidup memiliki alat gerak tertentu. Manusia bergerak dengan kaki dan tangan. Hewan seperti singa, misalnya berlari atau berjalan menggunakan tungkai. Sementara burung terbang menggunakan sayapnya. Lalu tumbuhan bergerak saat tumbuh, misalnya saat mekar gitu kan. Jadi ada gerakan. Wah. Nah, contoh yang ketiga dalam ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan makanan dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Tumbuhan pun memerlukan makanan loh. Dengan cara tumbuhan mendapat makanan adalah melalui proses fotosintesis. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, tumbuh. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran yang tidak bisa kembali ke semula. Misalnya manusia mengalami pertumbuhan dari bayi menjadi anak kecil, kemudian remaja hingga dewasa. Begitu pula tumbuhan loh. Tumbuhan bertumbuh dari biji kecambah, kemudian menjadi tumbuhan muda, hingga menjadi tumbuhan dewasa. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah menghasilkan makhluk baru yang sama jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami kepunahan. Makhluk hidup yang mampu berkembang biak adalah makhluk hidup yang telah dewasa. Jadi yang masih muda sih kayaknya belum ya, karena penjelasan saya di sini telah dewasa gitu. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam, yaitu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menanggapi rangsangan, disebut iritabilitas. Misalnya manusia dan hewan memiliki hidung yang peka terhadap rangsangan bau sehingga bisa mencium. Mungkin kalau di sini mah hidung kan ya. Nah, kalau tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Contohnya, tumbuhan putri malu akan menutup bila disentuh. Nah, jika kalian pengen tahu apa itu tumbuhan putri malu, silakan searching di Google. Di Google bisa dicari search-nya ya. Karena saya juga tahunya di sini versi bahasa sendiri, ya kan? Ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh atau yang terakhir, nah, yaitu mengeluarkan zat-zat sisa atau ekskresi. Setiap makhluk hidup akan melakukan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari tubuh. Misalnya, manusia mengeluarkan urin. Urin, ya kalian tahulah, mana mungkin nggak tahu. Hewan juga mengeluarkan zat-zat sisa loh, yaitu zat-zat sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui saluran tertentu. Ya sama seperti manusia sih, tidak akan jauh. Nah, sekarang